Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah aljabarnya akan mempresentasikan materi pertemuan 15 yaitu diagonalisasi dan diagonalisasi ortogonal. Baiklah, langsung saja ke materi pertama. Kepadanya saya silakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jan Daniela dengan NIM A1C224023. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai diagonalisasi, mengenai pengertian awalnya. Nah, pertama itu eh, masalah diagonalisasi matriks. Aduh. Nah, pertama dalam bab ini kita akan membahas mengenai masalah diagonalisasi matriks. Lanjut, bisa. Masalah vektor eigen, masalah diagonalisasi bentuk matriks, dan juga definisinya. Nah, pertama mengenai definisinya itu yaitu sebuah matriks bujur sangkar. Scroll dikit di ke bawah. Nah, sebuah matriks bujur sangkar dikatakan dapat didiagonalisasi atau diagonalisasi-able jika terdapat sebuah matriks P yang dapat dibalik sedemikian rupa sehingga inverse dari matriks P itu dikalikan dengan AP adalah sebuah matriks diagonal. Matriks P dikatakan mendiagonalisasi matriks A. Nah, selanjutnya terdapat teorema yang membahas mengenai masalah vektor eigen dan diagonalisasi yang adalah sama, yaitu jika matriks A adalah sebuah matriks n kali n atau matriks bujur sangkar, maka kedua pernyataan berikut ini adalah ekuivalen. Yang pertama, matriks A dapat didiagonalisasi. Yang kedua, matriks A memiliki n vektor eigen yang bebas linear. Nah, buktinya jika A maka B karena A diasumsikan dapat didiagonalisasi, maka terdapat sebuah matriks yang dapat dibalik. Nah, misalnya di sini matriks P, di mana anggotanya itu dari P11 hingga ke PNN. Nah, sedemikian rupa sehingga inverse dari matriks P dikalikan dengan matriks AP adalah diagonal. Katakanlah inverse dari matriks P dikalikan dengan AP sama dengan D, di mana D itu nilai vektor eigen satu, di mana D itu merupakan matriks yang diagonal utamanya itu nilai eigen. Nah, berdasarkan rumus tersebut, berdasarkan rumus tersebut, didapati bahwa AP sama dengan PD. Jelasnya jadi seperti ini. AP itu kan tadi matriks P dikalikan dengan matriks A sama dengan PD. Jadi dikalikan semua ke dalam. Nah, kemudian jika kita sekarang menetapkan bahwa P1 hingga ke Pn itu menotasikan vektor-vektor kolom dari matriks P, maka dari satu urutan kolom-kolom AP adalah AP1, AP2 hingga ke APN. Nah, akan tetapi lanjut. Nah, urutan kolom dari AP ini hingga AP1, dari AP1 hingga ke APN, sehingga kita akan memperoleh AP1 itu sama dengan vektor nilai eigen 1 dikalikan dengan P1, terus AP2 nilai eigen 2 dikalikan P2, hingga ke APN sama dengan nilai eigen N dikalikan PN. Nah, karena P dapat dibalik, maka vektor-vektor kolomnya semua tak nol, sehingga berdasarkan persamaan yang kedua di atas, nilai eigen dari nilai eigen 1 hingga ke N adalah nilai-nilai eigen dari A, dan P1 hingga ke Pn merupakan vektor-vektor eigen dari A. Next. Oh, ini deh. Nah, karena P dapat dibalik, teorema 7.1.6 kita memperoleh P1 hingga ke Pn itu bebas linear. Dengan demikian, matriks A memiliki n vektor eigen yang bebas linear. Jadi, pertama terbukti kalau matriks A itu memiliki vektor eigen yang bebas linear. Selanjutnya, jika B maka A, di mana kita asumsikan pertama bahwa matriks A itu memiliki n vektor eigen, yaitu P1 hingga ke Pn yang bebas linear. Nah, dengan nilai-nilai eigen yang terkait tadi, kita misalkan matriks P itu dari P11 hingga ke PNN adalah sebuah matriks yang vektor-vektor kolomnya adalah P1 hingga ke Pn. Nah, berdasarkan rumus, vektor-vektor kolom dari matriks hasil kali matriks A dan P adalah AP1 hingga ke APN. Namun AP1 karena AP1 tadi sama dengan lambda 1 dikalikan P1 hingga APN sama dengan lambda N dikalikan PN, sehingga didapati AP-nya itu sama dengan eh, nilai sama dengan semua nilainya dikalikan dengan P sampai ke NN. Nah, sehingga
didapatilah ini dibalik rumusnya itu didapati kalau rumusnya itu dapat dibalik tadi ya, sama dengan PD. Nah, kemudian di mana D-nya itu merupakan matriks diagonal yang memiliki nilai-nilai eigen, nilai eigen dari nilai eigen 1 hingga ke nilai eigen 2. Nah, hingga ke nilai eigen n sebagai entry-entry diagonal utamanya. Jadi entry diagonal utamanya itu adalah nilai eigennya. Nah, karena vektor-vektor kolom matriks P ini bebas linear, maka P dapat dibalik. Jadi udah terbukti rumus yang inverse P dikalikan AP itu sama dengan D, atau dapat matriks A dapat didiagonalisasi. Nah, selanjutnya saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Nabila Efearsa dengan NIM A1C224014. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri yang pertama, yaitu mengenai prosedur untuk mendiagonalisasikan sebuah matriks. Nah, teorema di atas memastikan bahwa sebuah matriks A, n kali n, yang memiliki n vektor eigen yang bebas linear dapat didiagonalisasi. Dan pembuktiannya menghasilkan sebuah metode untuk mendiagonalisasi A seperti yang dijelaskan berikut ini. Nah, langkah yang pertama yaitu tentukan n vektor eigen dari A yang bebas linear, misalkan P1 hingga Pn. Nah, untuk langkah yang kedua, itu bentuklah sebuah matriks P dengan P1 hingga Pn sebagai vektor-vektor kolomnya. Next. Untuk langkah yang ketiga, matriks dari inverse matriks P dikali dengan A dikali P kemudian akan menjadi diagonal dari nilai eigen 1 hingga nilai eigen n sebagai entry-entry diagonalnya secara berurutan, di mana nilai eigen I adalah nilai eigen yang terkait dengan PI. Untuk I sama dengan 1 hingga n. Nah, untuk melaksanakan langkah 1 dari prosedur ini, kita terlebih dahulu harus mencari suatu uraian vektor eigen apakah matriks A n kali n itu memiliki n vektor eigen yang bebas linear. Ini mungkin menimbulkan kesan bahwa kita memerlukan suatu metode lain untuk mengetahui terlebih dahulu apakah A benar-benar dapat didiagonalisasikan. Kesimpulan dalam kedua subbab ini meyakinkan kita bahwa kita memiliki hal ini, yaitu matriks A masih dalam subbab ini. Nanti kita akan mengembangkan suatu kriteria penting yang memungkinkan kita untuk langsung menentukan apakah sebuah matriks dapat didiagonalisasikan tanpa harus menentukan semua vektor eigennya terlebih dahulu. Sementara itu, asumsikan saja bahwa matriks A itu dapat didiagonalisasi, sehingga terdapat tepat n vektor eigen bebas linear. Maka kesimpulan di atas dapat digunakan untuk A mencari basis dari vektor spasial dan B mencari bentuk matriks diagonal. Nah, untuk contoh satunya, kita diminta untuk menentukan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A. Maka tentukan sebuah matriks P yang mendiagonalisasi matriks A dengan entry 0, 0, min 2, 1, 2, 1, dan 1, 0, 3. Nah, untuk penyelesaiannya dapat dilihat dari contoh 5 pada sebab sebelumnya bahwa kita memperoleh persamaan karakteristik dari matriks A, yaitu nilai eigen dikurang 1 dikali nilai eigen dikurang 2 kuadrat sama dengan 0. Dan kita memperoleh basis-basis berikut ini untuk ruang eigennya, yaitu lambda-nya sama dengan 2, P1 sama dengan min 1, 0, 1, P2-nya 0, 1, 0, lambda-nya sama dengan 1, maka P3-nya sama dengan min 2, 1, 1. Nah, terdapat 3 vektor basis secara keseluruhan, sehingga matriks A dapat didiagonalisasi. Dan, next. Dan matriks P itu sama dengan min 1, 0, min 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1 mendiagonalisasi matriks A. Untuk memastikan kebenarannya, Anda dapat membuktikan bahwa inverse matriks P dikali A dikali P itu sama dengan min 1, 0, 2, 1, 1, 1, min 1, 0, min 1 dikalikan dengan 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3 dikalikan lagi dengan min 1, 0, min 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1 sehingga menghasilkan 2, 0, 0, 0, 2, 0, dan 0, 0, 1. Sehingga tidak terdapat urutan yang lebih baik untuk kolom-kolom P. Nah, karena entry diagonal kiri matriks inverse matriks P dikali dengan AP itu adalah sub nilai-nilai eigen dari vektor kolom ke I matriks P, maka jika kita mengubah urutan dari kolom-kolom matriks P, hanya akan mengubah urutan dari nilai-nilai eigen pada diagonal matriks inverse matriks P dikali AP, jadi dengan menuliskan matriks P itu sama dengan min 1, min 2, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Nah, pada contoh 1, kita akan memperoleh inverse matriks P dikali AP menghasilkan 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu matriks yang tidak dapat didiagonalisasi. Kita diminta untuk menentukan sebuah matriks di bawah, Nisa. Nah, kita diminta untuk menentukan sebuah matriks P yang mendiagonalisasi
matriks A, yaitu 100, 120, dan min 352. Nah, penyelesaiannya kita mencari polinomial karakteristik matriks A, yaitu dengan mencari determinan dari nilai eigen I dikurang A, sama dengan matriks identitas. Jadi diganti nilai I-nya dengan nilai eigen dikurang dengan matriks A, sehingga menghasilkan nilai eigen dikurang 1 dikali nilai eigen dikurang 2 kuadrat. Maka persamaan karakteristiknya adalah nilai eigen dikurang 1, nilai eigen dikurang 2 kuadrat sama dengan 0. Oleh karena itu, nilai-nilai eigen matriks A adalah nilai eigennya sama dengan 1 dan sama dengan 2. Jadi dapat menunjukkan bahwa basis untuk ruang eigennya adalah jika nilai eigennya 1, maka P1-nya adalah 1/8, min 1/8, dan 1. Untuk nilai eigen yang kedua, yaitu 2, maka P2-nya sama dengan 001. Nah, karena A ini adalah matriks 3 kali 3, dan secara keseluruhan hanya terdapat 2 vektor basis, maka A tidak dapat didiagonalisasi. Nah, untuk penyelesaian alternatifnya, jika Anda hanya ingin menentukan apakah suatu matriks itu dapat didiagonalisasi atau tidak, dapat dilakukan dengan cara memperoleh matriks diagonal D. Untuk menjawab pertanyaan apakah matriks A dapat didiagonalisasi. Nah, contohnya, jika nilai eigennya sama dengan 1 adalah ruang solusi sistem, kita masukkan 0, 0, min 1, min 1, 0, 3, min 5, min 1 dikalikan dengan X1, X2, X3, menghasilkan 0, 0, 0. Maka matriks koefisiennya memiliki rank 2, terbukti, maka nullitas matriks ini menurut teorema 5.6.3 adalah 3 dikurang 2, yaitu 1. Dan ruang solusinya adalah berdimensi 1. Ruang eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 2 merupakan ruang solusi dari sistem. 1, 0, 0, min 1, 0, 0, 3, min 5, 0, dikali dengan X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, maka matriks koefisien ini juga memiliki rank 2 dan nullitas 1. Maka ruang eigen terkait dengan lambda sama dengan 2 juga berdimensi 1. Karena jumlah dimensi dari dua ruang eigen tersebut hanya 2, maka matriks A tidak dapat didiagonalisasi. Nah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan lanjutkan pada pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nabila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosa Dwi Anggraini dengan NIM A1C24106. Di sini saya akan menjelaskan teorema 7.2.2. Nah, jika V1 sampai VR adalah vektor eigen dari matriks A yang terkait dengan nilai-nilai eigen berbeda lambda 1 sampai lambda R, maka V1-nya sampai VR adalah himpunan bebas linear. Dengan bukti, misalkan V1 sampai VR adalah vektor eigen dari matriks A yang berkaitan dengan pasangan nilai eigen lambda 1 sampai lambda R. Nah, kita dapat mengasumsikan bahwa V1 sampai VR itu tidak bebas linear dan menimbulkan suatu kontradiksi. Nah, jadi karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa V1 sampai VR itu bebas linear. Karena sebuah vektor eigen menurut definisi adalah tak nol, maka VR-nya adalah bebas linear. Misalkan vektor eigen sehingga V1 sampai VR itu tidak bebas linear dengan memenuhi R lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan N. Maka sesuai definisi dari tidak bebas linear, V1 sampai VR itu tidak bebas linear. Nah, jadi dengan demikian salah satu dari vektor-vektor yang merupakan kombinasi linear yang lain yaitu C1V1 ditambah C2V2 ditambah sampai CR tambah 1 VA tambah 1 sama dengan 0. Nah, dengan mengalihkan kedua sisi dengan matriks A, dengan menerapkan AV1 sama dengan lambda 1V1, AV2 sama dengan lambda 2V2, AVR sama dengan lambda R tambah 1 V R tambah 1. Jadi, diperoleh C1 lambda 1 V1 ditambah C2 lambda 2 V2 sampai CR tambah 1 lambda R tambah 1 V R tambah 1 sama dengan 0. Nah, dengan mengkalikan persamaan yang 4 dengan lambda R tambah 1 dan mengurangkan persamaan yang diperoleh dari persamaan 5, menghasilkanlah C1 dikali lambda 1 dikurang lambda R tambah 1 kali V1 ditambah C2 dikali lambda 2 kurang lambda R tambah 1 kali V2 sampai CR kali lambda R kurang lambda R tambah 1 kali VR tambah 1 sama dengan 0. Karena tadi V1-nya sampai VR merupakan himpunan bebas linear, persamaan ini mengimplikasikan bahwa C1 dikali lambda 1 kurang lambda R sama dengan C2 kali lambda 2 kurang lambda R sama dengan sampai CR kurang 1 dikali lambda R kurang 1 dikurang lambda R sama dengan 0. Dan karena Y1 sampai YN itu berbeda, maka C1 sama dengan C2 sampai CR itu sama dengan 0. Substitusikan nilai-nilai pada persamaan 4 akan terus
Hasilkan CR tambah 1, VR tambah 1 sama dengan 0. Karena faktor eigen itu VR tambah 1 tak 0, maka CR tambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan 6 dan 7 ini bertentangan dengan fakta bahwa C1 sampai CR itu tidak semuanya bernilai 0. Jadi teorema 7.2.2 ini adalah sebuah kasus yang spesifik dari sebuah hasil yang lebih umum. Misalnya bahwa lambda 1 sampai lambda K adalah nilai-nilai eigen yang berbeda dan bahwa kita memilih sebuah himpunan yang bebas linear di dalam setiap ruang eigen yang terkait dengan nilai-nilai tersebut. Nah, jadi kemudian menggabungkan semua faktor ini ke dalam satu himpunan tunggal, hasilnya akan tetap merupakan sebuah himpunan yang bebas linear. Selanjutnya itu teorema 7.2.3. Jika sebuah matriks A, n kali n memiliki n nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalisasi. Nah, buktinya jika V1 sampai Vn adalah vektor-vektor eigen yang terkait dengan nilai-nilai eigen yang berbeda, lambda 1 sampai lambda n, maka berdasarkan teorema 7.2.2, V1 sampai Vn adalah bebas linear, sehingga A dapat didiagonalisasi menurut teorema 7.2.1. Nah, contohnya yang pertama menggunakan teorema 7.2.3. Nah, setelah kita lihat di dalam contoh 2 sebelumnya bahwa matriks A dengan nilainya 0, 1, 0, 0, 1, 4, min 17, 8. Nah, memiliki 3 nilai eigen yang berbeda, yaitu Y sama dengan 4, Y sama dengan 2 tambah akar 3, Y sama dengan 2 kurang akar 3. Jadi, oleh karena itu, A dapat didiagonalisasi dengan P inverse AP sama dengan 4, 0, 0, 0, 2 tambah akar 3, 0, 0, 0, 2 kurang akar 3. Nah, jadi untuk suatu matriks P yang dapat dibalik, jika diinginkan matriks P dapat diperoleh untuk tujuan penyelesaian sistem seperti yang ditunjukkan dalam contoh 1. Nah, contoh selanjutnya matriks yang dapat didiagonalisasi. Nah, dari teorema 7.1.1, nilai eigen sebuah matriks segitiga adalah entry yang dapat pada diagonal utamanya. Jadi sehingga sebuah matriks segitiga selalu memiliki entry diagonal utama yang berbeda. Contoh A min 1, 2, 4, 0, 0, 3, 1, 7, 0, 0, 5, 8, 0, 0, 0, min 2 adalah sebuah matriks yang dapat didiagonalisasi. Nah, selanjutnya keanekaragaman atau multivisitas geometrik dan aljabar. Nah, dari teorema 7.2.3 belum sepenuhnya menuntaskan permasalahan diagonalisasi karena mungkin terjadi sebuah matriks A n kali n dapat didiagonalisasi meskipun matriks tersebut tidak memiliki nilai n eigen yang berbeda. Nah, kita telah melihat hal semacam ini pada contoh 1 di mana matriks 3 kali 3 yang diberikan hanya memiliki 2 nilai eigen yang berbeda namun dapat didiagonalisasi. Apa sebenarnya hal yang paling menentukan dapat atau tidaknya sebuah matriks didiagonalisasi adalah dimensi dari ruang eigen. Dimensi ruang tersebut hanya berjumlah n agar matriks n kali n itu yang bersangkutan dapat didiagonalisasi. Nah, dari contoh 1 dan contoh 2 mengilustrasikan matriks dalam kedua contoh itu memiliki persamaan karakteristik yang sama dan nilai-nilai eigen yang sama. Akan tetapi matriks dalam contoh 1 dapat didiagonalisasi karena dimensi dari ruang eigennya berjumlah 3, sementara matriks dalam contoh 2 tidak dapat didiagonalisasi karena dimensi ruang eigennya hanya berjumlah 2. Lanjut. Nah, dari kajian tersalah mendalam terhadap studi diagonalisasibilitas dapat dijumpai dalam kuliah lanjutan, namun kita akan bahas satu teorema yang dipandang penting untuk memperoleh pemahaman lebih menyeluruh terhadap masalah diagonalisasi. Nah, dengan dibuktikan bahwa jika lambda 0 adalah sebuah nilai eigen dari matriks A, maka dimensi ruang eigen yang terkait dengan lambda 0 tidak akan pernah melampaui jumlah kemunculan lambda dikurang lambda 0 sebagai sebuah vektor dalam polinomial karakteristik matriks A. Nah, dari contoh tadi, contoh 1 dan contoh 2, polinomial karakteristiknya adalah lambda kurang 1 dikali lambda kurang 2 pangkat 2. Maka ruang eigen yang terkait dengan lambda 1 sebanyak-banyaknya berdimensi 1 dan ruang eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 2 sebanyak-banyaknya berdimensi 2. Nah, dari dalam contoh 1 tadi, ruang eigennya yang terkait dengan lambda sama dengan 2 memang berdimensi 2. Jadi menjadikan matriks yang bersangkutan dapat didiagonalisasi, namun dalam contoh 2 ruang eigen tersebut hanya berdimensi 1, sehingga matriks yang bersangkutan tidak dapat didiagonalisasi. Nah, teorema berikut ini akan merangkum pembahasan di atas dan akan dipaparkan tanpa pembuktian. Itulah yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Robiatul Adawiyah. Kepadanya saya silakan.
Baiklah, terima kasih kepada Rosa. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM A1C224037. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang teorema 724, keanekaragaman geometrik dan aljabar. Jika A adalah sebuah matrik bujur sangkar, maka A setiap nilai eigen dari matriks A, keanekaragaman geometriknya adalah kurang dari atau sama dengan keanekaragaman aljabar. B. Matriks A dapat didiagonalisasi jika dan hanya jika keanekaragaman geometrik sama dengan keanekaragaman aljabar untuk setiap nilai eigen. Menghitung pangkat sebuah matriks. Terdapat beragam permasalahan di dalam ilmu matematika terapan yang membutuhkan perhitungan pangkat tinggi dari sebuah matrik bujur sangkar. Nah, kita akan menutup sebab ini dengan menunjukkan bagaimana diagonalisasi ini dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan semacam itu untuk matrik-matriks yang dapat didiagonalisasi. Nah, jika A adalah sebuah matriks N kali N dan P ini adalah sebuah matriks yang dapat dibalik, maka V inverse kali AV pangkat 2 sama dengan V inverse kali AV kali V inverse kali AP sama dengan V inverse kali A identitas kali AV sama dengan V inverse kali A pangkat 2 kali P. Secara lebih umum, untuk bilangan bulat positif sebarang K, V inverse A kali P pangkat K adalah V inverse kali A pangkat K pangkat kali V. Dari persamaan ini, jika A dapat didiagonalisasi dan V inverse AV sama dengan diagonalisasi adalah sebuah matriks diagonal, maka V inverse A pangkat K kali V sama dengan V inverse A kali V pangkat K sama dengan diagonalisasi pangkat K. Dengan menyelesaikan persamaan ini, untuk memperoleh A pangkat K akan menghasilkan A pangkat K P diagonalisasi pangkat K V inverse. Persamaan terakhir ini akan menyatakan pangkat ke K matriks A dalam konteks pangkat ke K sebuah matriks diagonal D. Akan tetapi D pangkat K ini sangat mudah dihitung. Sebagai contoh, jika matriks diagonalisasi sama dengan D1 0 sampai 0, 0 D2 sampai 0, 0, 0 Dn. Sehingga D pangkat K-nya itu D1 pangkat K 0, 0, 0, D2 pangkat K 0, 0, 0, Dn pangkat K. Nah, contohnya pangkat sebuah matriks. Gunakan untuk memperoleh A pangkat 13, di mana matriks A-nya itu 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Nah, penyelesaiannya kita akan menunjukkan pada contoh 1 bahwa matriks A itu dapat diagonalisasikan oleh sehingga P-nya itu min 1, 0, min 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Dan bahwa D sama dengan V inverse kali AP 2, 0, 0, 0, 2, 0. Nah, D sama dengan V inverse kali AP sama dengan 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1. Wah. Sehingga dari 10 kita peroleh A pangkat 13. Di sini sih kita akan menghitung A pangkat 13. Maka A pangkat 13 sama dengan PD pangkat 13, P inverse sama dengan min 1, 0, min 2. 0, 1, 1, 1, 0, 1 dikali 2 pangkat 13, 0, 0, 0, 2 pangkat 13, 0, 0, 0, 1 pangkat 13 dikali V inverse-nya yaitu 1, 0, 2, 1, 1, 1, min 1, 0, min 1. Sehingga didapatkan min 8.8190, 0, min 1, 6, 3, 82, 8191, 8192, 8291, 8192, 0, 1, 6, 3, 83. Dengan demikian, metode ini dapat hal terpenting dilakukan untuk pendiagonalisasi matriks A, yaitu 7. Kemudian 7.3 diagonalisasi ortogonal. Pada sebab ini saya akan membahas masalah penentuan sebuah matriks ortonormal untuk Rn yang memiliki hasil kali dalam Euclidean yang berfungsi menyediakan vektor-vektor eigen dari suatu matriks A n kali n. Kajian ini sebelumnya mengenai matriks simetrik dan matriks ortogonal akan memainkan peranan penting di dalam pembahasan ini. Satu, itu masalah diagonalisasi ortogonal, di mana kita akan memulai pembahasan ini dengan menyingkapkan dua masalah. Tujuan kita adalah untuk menunjukkan bahwa kedua masalah ini pada dasarnya adalah sama. Kemudian masalah vektor eigen ortogonal, di mana jika diberikan sebuah matriks A n kali n, apakah ini sebuah matriks ortonormal untuk Rn?
yang terdiri dari vektor eigen matriks A. Kemudian masalah diagonalisasi ortogonal, itu bentuk matriks. Jika diberikan sebuah matriks A n kali n, apakah terdapat sebuah matriks ortogonal P sedemikian rupa sehingga matriks V inverse AP sama dengan V inverse AP adalah diagonal. Jika matriks P-nya itu ortogonal dan memenuhi ini, maka A dapat dikatakan dapat diagonalisasi secara ortogonal, dan P ini dikatakan mendiagonalisasi secara ortogonal matriks A. Ini berkaitan dengan dua masalah yang disebutkan terakhir jika memiliki dua pernyataan yang memerlukan pengujian. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya pada materi berikutnya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Avelin Larasati Mareta dengan NIM A1C224028. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, di sini kita dapat memperhatikan bahwa tidak ada sedikit pun kemungkinan untuk dapat mendiagonalisasi matriks A secara ortogonal, terkecuali apabila A simetrik, yaitu A sama dengan transpos dari matriks A. Untuk menjelaskan hal ini, misalkan bahwa P transpos AP sama dengan D, di mana P adalah sebuah matriks ortogonal dan D adalah sebuah matriks diagonal. Karena P adalah sebuah matriks ortogonal, P inverse sama dengan transpos dari matriks P, dan P adalah sebuah matriks diagonal. Karena P transpos sama dengan P transpos dikali P sama dengan identitas, sehingga persamaan satu tadi dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu A sama dengan matriks P dikali matriks D dikali dengan transpos dari matriks P. Nah, itu merupakan persamaan kedua. Karena D adalah sebuah matriks diagonal, kita dapat memperoleh matriks D sama dengan transpos dari matriks D. Sehingga dengan mengalihkan kedua sisi dari persamaan dua, menghasilkan transpos dari matriks A sama dengan transpos dari matriks P dikali dengan matriks D dikali dengan transpos matriks P sama dengan transpos matriks P dikali dengan transpos matriks D dikali dengan transpos matriks P sama dengan transpos matriks D dikali dengan transpos matriks P sama dengan matriks P dikali D dikali dengan matriks P transpos sama dengan A. Sehingga A pasti simetrik. Lanjutnya, Disa. Nah, kemudian kita masuk ke teorema 7.3.1. Di sini disebutkan bahwa jika A adalah sebuah matriks bujur sangkar n kali n, maka pernyataan-pernyataan berikut ini ekivalen. Yaitu yang pertama, A adalah sebuah matriks simetrik. Yang kedua, A dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Dan yang ketiga, A memiliki n vektor eigen ortonormal. Lanjut, Disa. Lanjut ke teorema berikutnya yang bawah lagi. Nah, kemudian di sini kita akan mendiagonalisasi matriks simetrik dengan menggunakan teorema 7.3, bawahnya lagi, Dis. Dengan menggunakan teorema 7.3.2, di mana jika A adalah sebuah matriks simetris, maka nilai eigen matriks A semuanya adalah bilangan real. Dan vektor eigen yang berasal dari ruang eigen yang berbeda saling ortogonal. Nah, buktinya, yang bagian A yang mempersyaratkan hasil-hasil mengenai ruang vektor kompleks diberikan pada bagian 10.6. Untuk bukti B, misalkan V1 dan V2 adalah vektor-vektor eigen yang terkait dengan dua nilai eigen yang berbeda, yaitu nilai eigen 1 dan nilai eigen 2 dari matriks A, kita hendak menunjukkan bahwa V1 dikali dengan V2 sama dengan 0. Nah, pembuktian mengenai hal ini melibatkan suatu trik yang dimulai Nah, kita hendak menunjukkan bahwa V1 dikali dengan V2 itu sama dengan 0. Nah, pembuktian mengenai hal ini melibatkan suatu trik yang dimulai dengan menyatakan A V1 dikali dengan V2. Dari rumus 8 pada subbab 4.1 dan sifat simetrik dari A, kita memperoleh A V1 dikali dengan V2 sama dengan V1 dikali dengan transpos dari matrik A dikali dengan V2 sama dengan V1 dikali A dikali V2. Namun, V1 ini adalah sebuah vektor eigen matriks A yang terkait dengan nilai eigen 1 dan juga V2 adalah sebuah vektor eigen matriks A yang terkait dengan nilai eigen 2. Sehingga persamaan ketiga ini menghasilkan hubungan, yaitu nilai eigen 1 dikali dengan V1 dikali dengan V2 itu sama dengan V1 dikali dengan nilai eigen 2 dikali dengan V2 yang dapat dituliskan kembali sebagai nilai eigen 1 dikurang dengan nilai eigen 2 dikali V1 dikali dengan V2 sama dengan 0.
Namun nilai eigen 1 dikurang nilai eigen 2 ini tidak sama dengan 0 karena nilai eigen 1 dan nilai eigen 2 ini diasumsikan berbeda. Oleh karena itu, dari persamaan 4 kita memperoleh V1 dikali dengan V2 sama dengan 0. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya alihkan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir dari materi yang sebelumnya mengenai diagonalisasi matriks simetrik. Adapun izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadisa Azira dengan NIM A1C2240019. Nah, pada materi ini kita akan membahas terkait diagonalisasi matriks simetrik sebagai konsekuensi dari teorema sebelumnya. Nah, kita dapat merumuskan prosedur berikut ini untuk mendiagonalisasikan secara ortogonal matriks simetrik, yaitu A, N dikali N. Nah, untuk langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu basis untuk setiap ruang eigen matriks A. Lalu, yang kedua, kita terapkan proses Gram-Schmidt pada masing-masing basis untuk memperoleh basis ortonormal untuk ruang-ruang eigennya. Langkah ketiga, kita bentuklah sebuah matriks P yang kolom-kolomnya itu adalah vektor-vektor eigen ortonormal dari langkah kedua. Nah, matriks secara ortogonal mendiagonalisasikan A dan P transpos dikali AP itu sama dengan D. Nah, kita langsung lanjut saja ke contoh 1, yaitu matriks ortogonal P yang mendiagonalisasi matriks A. Tentukan sebuah matriks ortogonal P yang mendiagonalisasikan matriks A itu sama dengan 422, 242, 224. Untuk penyelesaiannya, persamaan karakteristik untuk A adalah kita gunakan rumus diagonalisasi, yaitu determinan dikali eigen I dikurang A. Itu sama dengan determinan matriks A-nya ini tadi kita kurangkan eigen I kita kurangkan dengan matriks A, sehingga determinan dikali eigen dikurang 4. Untuk diagonalnya itu diagonal pertama itu eigen dikurang 4, lalu eigen dikurang 4 dan eigen dikurang 4. Nah, sehingga hasilnya adalah eigen dikurang 2 kuadrat dikali eigen dikurang 8 itu sama dengan 0. Nah, nilai eigen dari A adalah eigen sama dengan 2 dan eigen sama dengan 8. Melalui metode yang digunakan contoh 5 pada subbab 7.1 dapat ditunjukkan bahwa U1 itu sama dengan min 1, 1, 0, U2 sama dengan min 1, 0, 1 untuk persamaan 5. Nah, untuk membentuk sebuah basis ruang eigen yang terkait dengan eigen sama dengan 2, kita perlu menerapkan proses Gram-Schmidt pada U1 dan U2 yang akan menghasilkan vektor-vektor eigen ortonormal. Nih, misalnya V1 itu sama dengan min 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0. Lalu untuk V2-nya min 1 per akar 6, min 1 per akar 6, 2 per akar 6 untuk persamaan 6. Nah, ruang eigen yang terkait dengan eigen sama dengan 8 itu memiliki U3 sama dengan 1, 1, 1 sebagai sebuah basis yang menerapkan proses Gram-Schmidt pada U3 akan menghasilkan V3 sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Sehingga dengan menggunakan V1, V2, V3, vektor-vektor kolom akan kita peroleh matriks P itu sama dengan min 1 per akar 2, min 1 per akar 6, 1 per akar 3, 1 per akar 2, min 1 per akar 6, 1 per akar 3, 0, 2 per akar 6, 1 per akar 3, yang mendiagonalisasi A secara ortogonal. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal, yaitu soal nomor 4 dan soal nomor 4 dan soal nomor 5. Perhatikan matriks berikut. Diberikan matriks itu A itu sama dengan 6, min 2, 0, min 2, 3, 0, 0, 0, 4. Tentukan nilai eigen A dan tentukan basis ruang eigen untuk setiap nilai eigen. Penyelesaian. Untuk yang A, karena A-nya ini sudah berbentuk blok, yaitu blok 2 kali 2, jadi kita operasikan dulu blok 6 min 2 min 2 min 3 itu dikalikan dengan determinan sama dengan 6 dikurang eigen dikali 3 dikurang eigen dikurang 4. Sama dengan eigen kuadrat dikurang 9 eigen ditambah 14. Jadi kita faktorkan sehingga hasilnya adalah eigen dikurang 7 dikali eigen dikurang 2 sama dengan 0. Lalu untuk blok 1 kali 1 memberikan eigen value sama dengan 4. Jadi nilai eigennya eigen 1 itu sama dengan 7, eigen 2 sama dengan 2, eigen 3 sama dengan 4. Lalu untuk yang B, ruang eigennya itu sama dengan 7. Jadi rumusnya adalah A
karena kita gunakan rumus A dikurang egen I. Nah, egennya tadi kan 7, jadi kita ganti egennya dengan 7. Sehingga sama dengan min 1, min 2, 0, min 2, min 4, 0, 0, 0, min 3 dikalikan dengan X, hasilnya adalah 0. Untuk V1-nya sama dengan 2, min 1, 0. Lalu untuk ruang egen sama dengan 2, A dikurang 2I kali X, sama dengan 4 min 2, 0, min 2, 1, 0, 0, 0, 2 dikali X, sama dengan hasilnya adalah 0. Untuk V2-nya adalah 1, 2, 0. Dan untuk ruang egen 4 itu sama dengan V3 sama dengan 0, 0, 1. Lalu untuk yang kelima, untuk soal nomor 5, diberikan matriks A itu sama dengan 2, 0, 0, 5. Dan untuk matriks P itu sama dengan 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tentukan P inverse dan hitunglah P inverse dikali AP. Nah, untuk penyelesaian A, V inverse-nya itu sama dengan 1, min 1, 0, 1. Karena kan inverse itu kan kebalikan. Nah, untuk yang B itu, untuk penyelesaian B, P inverse dikali AP sama dengan 1, min 1, 0, 1. Kita kalikan dengan AP itu 2, 0, 05 dikali 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Hasilnya adalah 2, min 3, 0, 5. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya dan sekaligus penutup dari materi pertemuan 15. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 6 memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.